Shalom rekan-rekan, berjumpa lagi dalam acara Miracle Hours kita. Kita akan memulai acara kita, Miracle Hours kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami boleh datang dan bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapkan akan hati kami ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk mendengarkan akan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rekan-rekan, tema kita pada hari ini yaitu berpegang teguh di dalam iman. Kita mau membacakan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 22. Saya akan bacakan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Rekan-rekan sekalian, syukur kita membawa akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam kita menjalani akan hari-hari kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, maka kita beriman bahwa Tuhan Yesus akan membawa kita untuk di dalam segala keberhasilan. Tapi rekan-rekan ingat, rekan-rekan, kita tidak hanya mengimankan apa yang ada di dunia, tapi kita juga mengimankan untuk kita akan bertemu dengan Kristus. Rekan-rekan, di dalam kita jalani akan hari-hari kita, mungkin kita menemui ada tantangan, ada persoalan, tapi rekan-rekan tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Rekan-rekan, di Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Jadi rekan-rekan, ketika rekan-rekan mengalami akan suatu persoalan, akan tantangan, maka kembali lagi baca akan firman Tuhan. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan, sehingga kita melihat iman kita kembali diteguhkan. Kembali lagi kita melihat bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan takut, Tuhan yang akan membawa akan iman kita, untuk kita melihat akan satu keberhasilan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan tidak perlu takut, rekan-rekan tidak perlu khawatir. Rekan-rekan, bawa imanmu kepada Tuhan. Kita tidak dapat menyelesaikan akan setiap persoalan masalah kita sendiri, tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, maka setiap masalah, setiap persoalan kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Rekan-rekan yang terkasih, biarlah kita juga dapat melihat di Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menanggung akan setiap kesalahan kita di kayu salib, supaya kita beroleh keselamatan. Kita mau hidup beriman di dalam Kristus, maka kita perlu untuk menjadikan Kristus di dalam kehidupan kita, menjadikan Dia Allah di dalam kehidupan kita. Mari rekan-rekan, buka hatimu bagi Kristus, agar Dia berkuasa di dalam hidupmu. Bagi rekan-rekan yang mau untuk mengundang Kristus di dalam kehidupan rekan-rekan, rekan-rekan dapat mengikuti akan doa saya dengan suara yang terdengar. Rekan-rekan dapat mengikuti akan doa saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya seorang yang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Saya membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan
dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan aku disebut sebagai anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan rekan-rekan. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Ada satu lagi rencana Tuhan di dalam kehidupan rekan-rekan. Tuhan Yesus mau memakai akan hidupmu untuk menjadi saksi Kristus, untuk membawa akan begitu banyak orang yang masih ada di dalam kegelapan untuk mengenal akan Kristus. Rekan-rekan tidak perlu meninggalkan akan pekerjaan rekan-rekan. Rekan-rekan, bawa hatimu, bawa hidupmu untuk melayani akan Tuhan. Bagi rekan-rekan yang mau menyerahkan hidupnya untuk melayani akan Tuhan, rekan-rekan dapat mengangkat akan tanganmu. Saya akan memimpin akan rekan-rekan di dalam doa. Tuhan Yesus, lihatlah akan tangan rekan-rekanku yang terangkat bagimu. Mereka mau menyerahkan akan hidup mereka untuk melayani akan Engkau. Tuhan pegang tangan mereka. Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya rekan-rekan, terus hidup di dalam rekan-rekan melayani akan Tuhan, sampai rencana Tuhan tergenapi di dalam kehidupan rekan-rekan. Ya rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang memiliki akan permasalahan, yang mau untuk didoakan, rekan-rekan yang mau untuk belajar akan firman Tuhan, rekan-rekan dapat menghubungi akan nomor layanan doa yang tertera di layar rekan-rekan. Rekan-rekan juga dapat memfollow akan akun sosial daripada Jangkar Iman di YouTube, Facebook, dan juga Twitter. Rekan-rekan juga dapat men-share akan acara Miracle Hour ini pada rekan-rekannya yang lain. Rekan-rekan, kita ada di penghujung acara kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman yang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman yang terus ya Tuhan kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Ku datang dan berdoa bagi setiap rekan-rekanku. Berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah persekutuan kantor-kantor yang ada ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus memberkati akan setiap usaha, setiap pekerjaan daripada rekan-rekanku ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya rekan-rekan, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam Miracle Hours berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.